Jika Taurat, Zabur, dan Injil sudah diubah-ubah, lalu kenapa kita harus mengimaninya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rebellions Channel bersama saya Zulfan Afdillah, dan selamat datang di episode menjawab tuduhan non-muslim. Nah, pada episode kali ini saya tegaskan dahulu bahwa video episode kali ini dikhususkan untuk umat muslim. Saya tidak bertanggung jawab apabila ada non-muslim yang menonton video ini kemudian tersinggung, karena sudah saya tegaskan di awal video bahwa video ini dikhususkan untuk umat muslim. Oke, bisa dimengerti ya. Kali ini kita akan membahas mengenai rukun iman ketiga, mengenai mengimani kitabullah. Mengenai kitabullah, kita sudah mengimani bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim seluruh dunia. Namun, bagaimana dengan Taurat dan Injil? Kita tahu jika Taurat dan Injil merupakan kitab yang diperuntukkan bagi umat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam pada masanya. Namun sekarang, di era modern ini, kedua kitab ini merupakan bagian dari kitab-kitab suci umat Yahudi maupun umat Nasrani. Dalam Islam sendiri, khususnya Al-Quran memerintahkan umatnya agar mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 136 dan 285, Ali Imran ayat 84, An-Nisa ayat 136, Al-Ma'idah ayat 48, dan Al-Ankabut ayat 46. Ayat-ayat ini memerintahkan kita agar mengimani kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Artinya, kesempurnaan iman kepada kitabullah adalah di saat kita mengimani jika Allah sudah mewahyukan kitab kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa dengan Taurat dan Nabi Isa dengan Injilnya. Hanya saja karena pendeknya akal, ayat-ayat ini kemudian digunakan oleh pemeluk agama terkait sebagai dalil mereka dan propaganda mereka untuk mendoktrin umat muslim atau untuk mempengaruhi umat Islam, umat muslim agar meninggalkan Islam dan beriman kepada keyakinan mereka dan kitab-kitab mereka yang saat ini. Jadi mereka mempengaruhi seperti ini. Kamu muslim ya? Ya, mengimani Al-Quran dong? Tentu. Nah, dalam Al-Quran umat muslim disuruh agar mengimani Taurat dan Injil. Ini ayatnya loh. Nah, ini Injil. Dalam Injil Nabi Isa itu Tuhan loh. Kalau kamu mengimani Injil juga seperti yang diperintahkan Al-Quran, kamu harus mengimani Isa sebagai Tuhan. Ya, kalau kamu muslim yang awam pastinya mudah terpengaruh. Nah, hanya saja mereka ini menggunakan standar ganda. Artinya, ketika mereka menggunakan ayat-ayat tadi sebagai dalil untuk membenarkan kandungan kitab agama mereka untuk saat ini, mereka lupa jika Al-Quran, Nabi Isa disebutkan sebagai Nabi dan haram menyebutnya sebagai Tuhan. Jadi mereka hanya mengambil ayat-ayat yang dikira cocok untuk doktrin agama mereka, lalu membuang ayat-ayat yang dapat mengancam keyakinan mereka untuk memurtadkan umat muslim, untuk mempengaruhi umat muslim, seperti itu. Nah, di sisi lain, di saat mereka mengklaim bahwa kitab-kitab mereka harus diimani umat muslim, mereka malah membuang ayat-ayat yang mengatakan bahwa kalau Taurat dan Injil sudah diubah-ubah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 79, Ali Imran ayat 78, Al-Ma'idah ayat 41, dan An-Nisa ayat 46. Sehingga ada yang mengatakan Al-Quran tidak konsisten. Karena di satu ayat menyuruh mengimani Taurat dan Injil, nah di ayat lain disebutkan kalau kitab ini tidak lagi otentik. Lucunya begini. Di satu kondisi, mereka menampilkan diri sebagai orang yang setuju dengan ayat Al-Quran seperti kasus yang pertama tadi, di mana mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk membenarkan doktrin mereka. Nah, saat kedoknya ketahuan, di satu kondisi yang lain, mereka malah menyerang Al-Quran dengan alasan yang lain seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Di satu sisi mereka mengatakan, wah, kitab kami masih otentik, lihat saja Al-Quran suruh mengimaninya. Tapi di satu sisi, mereka tampil dengan wajah yang lain, dengan menyerang Al-Quran. Nah, ini namanya standar ganda. Standar ganda ini ciri-ciri orang munafik. Terus pertanyaannya, kenapa di satu sisi Al-Quran memerintahkan kita mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil, namun di sisi lain Al-Quran juga mengatakan kitab-kitab yang disebutkan tadi tidak lagi otentik karena sudah diubah-ubah oleh penganutnya. Sebenarnya, apa sih yang Allah ingin sampaikan? Sebenarnya apa sih maksud dari ayat-ayat ini? Jika memang kitab-kitab ini sudah tidak lagi otentik, lalu kenapa kita disuruh mengimaninya? Nah, dengan pertanyaan tadi, sebagian orang yang memiliki sumbu pendek terlalu labil untuk mengambil kesimpulan. Ditambah lagi doktrin-doktrin oleh orang-orang sebelah sana. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana, teman-teman. Sangat sederhana. Jadi sebenarnya Allah menginginkan kita
agar mengimani dan meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab kepada umat terdahulu, khususnya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, bahwa Allah tidak menelantarkan mereka dan memberikan kitab kepada mereka sebagai wahyu dari Tuhan dan pedoman hidup bagi mereka pada saat itu. Artinya Allah menyuruh kita mengimani kabarnya jika Allah memang pernah menurunkan kitab-kitab ini. Namun, bukan mengimani isi kandungannya seperti yang ada sekarang. Sekali lagi, Allah memerintahkan kita mengimani jika Allah pernah mewahyukan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Namun, bukan mengimani isi dan hukum-hukumnya yang ada sekarang ini. Oke? Itu dikarenakan kitab-kitab terdahulu tidak lagi otentik. Kemudian kitab-kitab ini juga hanya diperuntukkan bagi Bani Israel, termasuk juga Injil. Makanya dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 46 mengatakan kalau Injil itu petunjuk dan cahaya. Ya, bagi umat Nabi Isa ketika itu, Injil menjadi petunjuk dan cahaya bagi mereka. Begitu juga dengan Taurat, menjadi petunjuk dan cahaya bagi umat Musa pada saat itu. Lalu apakah umat selain Bani Israel tidak diberikan kitab? Nah, berdasarkan surah Al-Hadid ayat 25 menyebutkan bahwa umat-umat lain juga diberikan wahyu dan kitabnya. Hanya saja kita tidak tahu apa-apa saja kitab itu karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Alasan lain kenapa kita hanya boleh mengimani bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada umat terdahulu, namun tidak boleh mengimani isi kandungannya adalah karena Allah telah mewahyukan Al-Quran. Dan di saat Al-Quran telah diwahyukan, hukum-hukum dalam kitab-kitab terdahulu tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah isi kandungan Al-Quran seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Petunjuk dan cahaya sekarang adalah Al-Quran, bukan lagi Taurat dan Injil. Dan hukum yang dipakai adalah hukum Al-Quran. Jadi jelas tidak ada yang salah di sini. Yang salah itu adalah salah dalam memahaminya. Setelah ini jika ada orang yang mengatakan seperti di atas tadi, kita Muslim cukup senyum-senyum aja sih. Karena lagi-lagi mereka salah kaprah. Dan kita sudah mengetahui alasannya, sudah tahu jawabannya. Maka setelah ini, kita tidak akan lagi dibodoh-bodohi serta dibohong-bohongi oleh mereka-mereka ini. Nah, terima kasih telah menyaksikan video yang singkat ini. Nonton pula video sebelumnya dari Rebellions Channel mengenai kenapa sih Nabi Muhammad ya sebagai Nabi Allah tidak memberikannya kemampuan untuk membaca dan menulis. Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kok Nabi tidak bisa membaca? Link tertera di deskripsi video atau klik di atas ini. Terima kasih telah menyaksikan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa nonton video lainnya dari Rebellions Channel. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.